Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatihi. Kita lanjutkan kajian kita sampai di halaman 152. Ya, Ustaz dan Allah SWT, kita lanjutkan di paragraf selanjutnya. Ketika kita sedang mengalami permasalahan apapun, janganlah pengaduan kita ini kita tujukan kepada sesama makhluk, tapi marilah kita adukan segala permasalahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk tidak punya apa-apa, yang punya segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan ketika kita sedang mengalami permasalahan. Ketika kita adukan permasalahan kita kepada sesama makhluk, berarti kita mengadukan permasalahan kepada yang sama-sama punya permasalahan. Maka yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan jalan keluar, malah mendapatkan permasalahan baru. Ya, mengadu. Wala tudhironna ila ahadin syakwa, wala tudhironna, dan janganlah sampai kalian memperlihatkan ila ahadin, kepada sesama, syakwa, pengaduan. Kalau minta nasihat boleh, tapi kalau kita menginginkan makhroja, jalan keluar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta nasihat kepada teman kita, itu memang sudah seharusnya, karena seorang mukmin harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Tapi makhroja, jalan keluar dari permasalahan kita, ini hanya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya permasalahan, kemudian kita minta nasihat buat teman kita, itu dianjurkan, memang seharusnya begitu. Tapi untuk mengharapkan segala jalan keluar yang kita hadapi, kita mendapatkan penyelesaian dari segala permasalahan kita, yang bisa menyelesaikan, yang bisa memberi jalan keluar, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tempatkan diri kita sebagai sebenar-benar seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasalah tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun, jadilah kamu baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdan dhaifan, menjadilah seorang hamba yang lemah. Tinggalkan semua atribut kesombongan kita, tinggalkan semua apapun yang terkait dengan kebanggaan kita pada diri kita. Hilangkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuncinya kita nanti akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna esensi dari syahadat kita, la ilaha
illallah. Tidak ada ilah, tidak ada satupun yang kita datangi, yang kita sowani benar-benar untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicontohkan oleh para rasul, dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka menghadapi permasalahan, maka kemudian mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah. Allah berfirman, "Musta'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan sholat, yaitu kita menghadapkan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takul bidinika ad-dunya, dan janganlah kamu memakan bidinika disebabkan keberagamaanmu ad-dunya, dunia. Janganlah kamu dengan keberagamaanmu kamu bertujuan memakan dunia, mengais rezeki dari keberagamaan kita. Jadi keberagamaan kita ini memang kita khususkan, penghambaan kita ini kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain selain hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir-akhirnya muncul ada seorang yang kemudian dia ta'abbud, mujahadah, sikap keberagamaan yang sangat didambakan untuk mendapatkan pahala Allah, tapi kemudian keberagamaan itu, ibadah-ibadah yang baik itu dijadikan untuk alat mencari dunia. Ibadah ya ibadah, memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kerja ya kerja, kalau ibadah ya ibadah, ibadah ya ibadah. Memang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah di bawah ini, ja'a fi tartibil madarik lil qawliyat rahimahullah fi tarjamati al-imam al-Buhlul bin Rashid al-Qariwani al-Mariki, yaitu ketika beliau menceritakan tentang biografi Imam Al-Buhlul, ahadu ashabi Imam Malik rahimahullah. Ya. Dijelaskan di sini, Imam Buhlul itu seorang yang sangat terkenal akhlaknya, terkenal kewiraiannya. Sehingga banyak orang yang ingin memberikan hadiah kepada beliau karena kewaroannya, karena bukan karena misalkan mengajarnya, itu beda. Ini jadi dia itu orang baik, orang yang terkenal warok, sehingga banyak orang yang ingin bertabaruk dengan cara memberikan sesuatu kepada beliau. Diceritakan Allah ba'dhum, sebagian mereka bercerita, dafa'ah Buhlul ila ba'di ashabi dinaraini. Pada satu hari Buhlul memberikan kepada sebagian sahabatnya 2 dinar. Liyastariyalahu bihima zaitan yasta'dzibu lahu,
untuk dibelikan kepada beliau bihima dengan 2 dirham itu zaitan, minyak zaitun yasta'dzibu bihi, yang dengan minyak zaitun itu beliau bisa mendapatkan kesegaran. Albun itu tawar seger. Fadzukira lirrajul, kemudian dijelaskan, diceritakan lirrajul kepada orang yang mencarikan minyak zaitun yang sangat tawar kepada untuk Syekh Buhlul tadi. Dia cari kemana-mana belum dapat, kemudian dikatakan kepadanya anna inda nasraniyin zaitan a'dzaba ma yujad. Kalau kamu mau beli zaitun yang terbaik, ada seorang Nasrani yang punya zaitun yang paling baik, a'dzaba ma yujad, paling baik yang didapatkan, yang akan didapatkan. A'dzaba ma yujad, yang paling indah, yang paling baik dari yang didapatkan. Jadi kalau kamu mau beli zaitun yang baik, yaitu ada seorang Nasrani yang punya zaitun yang paling baik, yang berkualitas paling baik. Fantalaqa ilaihi rajul bidinaraini. Kemudian laki-laki itu, pesuruhnya, sahabatnya Imam Buhlul tadi, segera ke orang Nasrani itu untuk membeli zaitun dengan 2 dinar. Fa'akhbarun Nasraniya annahu yuridu zaitan albanil badl. Kemudian si laki-laki itu mengkhabari kepada penjual, seorang Nasrani itu, annahu, sesungguhnya dia, yuridu zaitan alban, menginginkan zaitun yang segar, lil Buhlul, yang nanti akan disampaikan kepada Imam Al-Buhlul. Kemudian apa kata si Nasrani? Faqala Nasrani, kemudian orang Nasrani itu mengatakan, nahnu nataqarrabu ilallahi bil Buhlul kama tataqarrabuna antum bihi ilaihi. Saya, kata Nasrani tadi, akan mendekatkan diri kepada Allah bil Buhlul, dengan Imam Buhlul, kama tataqarrabuna antum bihi ilaihi, dengan apa atau sebagaimana kamu bertaqarrub kepada Allah dengan Buhlul tadi. Jadi cinta kepada ulama itu adalah salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah. Jadi orang Nasrani tadi mengatakan, saya bertaqarrub kepada Allah dengan Buhlul sebagaimana kamu bertaqarrub kepada Allah dengan Buhlul. Jadi aneh, dari orang Nasrani itu ya sama juga ya, kepengen dapat pahala dari Allah dengan cara berbuat baik kepada Imam Buhlul, sebagaimana kamu orang Islam juga ingin bertaqarrub kepada Allah dengan berbuat baik kepada Buhlul. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Nasrani? Wa a'tahu bidinaraini min zalikal zaid. Kemudian si Nasrani wa a'tahu, dia memberikan kepada laki-laki tadi itu bidinaraini, dengan harga 2 dinar, dengan uang 2 dinar, min dzalika zaid, dari zaitun yang paling berkualitas baik tadi, mayuqta bi arba'ati dananir min dari zaid, apa yang diberikan dengan harga 4 dinar dari zaitun berkualitas rendah. Jadi dengan 2 dinar itu dia mendapatkan sejumlah zaitun yang dibeli dengan 4 dinar
dari zaitun yang berkualitas rendah. Jadi dia mendapatkan berapa kalinya itu ya? 2 kalinya ya. Pokoknya ditambahin ya, arba'ati dananir ya. Jadi 2 dinar mestinya mendapatkan zaitun berkualitas tinggi itu sedikit, tapi karena si Nasrani itu kepengen berbuat baik kepada si ulama tadi, maka kemudian ditambah berlipat-lipat zaitun yang didapatkan oleh si orang yang membelikannya tadi. Kemudian setelah mendapatkan zaitun yang 2 kali lipat itu, summa aqbala ila buhlul fa'akhbarahu al-khabar. Kemudian setelah dia mendapatkan zaitun dengan harga yang tidak wajar tadi, dengan harga yang sangat murah tadi, fa'akhbarahu al-khabar. Kemudian si orang tadi mengkabarkan kepada Buhlul tentang bagaimana si orang Nasrani yang sengaja menurunkan harganya agar Buhlul mendapatkan zaitun yang banyak, karena orang Nasrani ini ingin berbuat baik kepada Buhlul untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala lahu Buhlul, setelah si Buhlul mendapatkan cerita dari orang tadi itu di mana harga zaitunnya direndahkan, Buhlul berkata, qadaita hajatan faqdi li ukhra. Kamu telah menyelesaikan, memenuhi satu kebutuhan saya, yaitu mendapatkan zaitun. Kamu sudah berhasil mendapatkan zaitun yang bagus. Faqdi li ukhra. Sekarang penuhilah kebutuhan saya yang lain. Apa kebutuhan saya yang lain? Rudda alayya ad-dinaraini. Rudda alayya ad-dinaraini. Kembalikan yang 2 dinar tadi itu, karena dia mendapatkan 2 kalinya. Kembalikan yang 2 dinar ke sana karena harganya tidak pantas. Faqala, kemudian si laki-laki itu berkata kepada Buhlul, walima, loh kok dibalakin nopo? Kan malah entuk murah, kok dikembalikan apa? Qala, kemudian menjawablah si Buhlul tadi, zakartu qaulallahi ta'ala, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak kamu temui kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, mereka itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian si Buhlul mengatakan, Allah itu berfirman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan orang Nasrani itu mereka menentang Allah dan Rasulnya. Fakhashitu an akula zaitan nasrani, saya khawatir kalau saya sampai memakan zaitun pemberian orang Nasrani itu, fa'ajidu lahu fi qalbi mawaddatan, kemudian timbul dalam hati saya rasa cinta kepada seorang Nasrani karena kenasroniannya. Kalau cinta kepada akhlaknya yang baik nggak apa-apa, tapi cinta kepada orang Nasrani karena kenasronian, nek ngono Nasrani itu apik-apik, nah gitu. Oh nek ngono, nah gitu. Dia hati-hati jangan sampai menyalahi firman Allah Ta'ala. Orang yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir itu
jangan sampai menjatuhkan rasa sayangnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian, ketika di dalam diri saya ada simpati kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, fa'akuna mimman khadda Allah wa Rasulahu, maka jadilah saya termasuk orang yang melanggar Allah dan Rasulnya ala aradin minat dunya yasirin, hanya karena dunia yang sedikit, min diwai zaitun, sedikit saja imannya sudah goyah lagi. Falillahi darruhu wa ma akhrasahu ala dini. Alangkah menakjubkannya, ini takjub ya, alangkah menakjubkannya sikap Imam Al-Buhlul itu, ma akhrasahu ala dinihi, dan alangkah menjaganya dia atas agamanya. Jadi dia tidak ingin kebaikan agamanya itu kemudian mendapatkan ganti dari dunia, ganti harta dunia. Yang beliau inginkan, yang kita inginkan bersama adalah bahwa seluruh amalan kita ini tidak ada gharad duniawi, tidak ada tujuan duniawi, tapi semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan kita ini, amalan-amalan akhirat kita ini, kita sangat berharap bahwa itu kita hanya menunjukkan semua amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai memakan dunia dengan cara memperalat agama. Nah, ini yang terpenting pesannya di sini. Jangan sampai kita bertujuan kepada dunia dengan cara memperalat agama kita. Apalagi sampai memperjualbelikan hukum ya, memperjualbelikan kebenaran. Jadi kalau diminta fatwa, itu kamu milih halal apa milih haram? Milih halal juga bisa, milih haram juga bisa, tergantung pesanannya. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Ini adalah contoh kehati-hatian para ulama terdahulu, bagaimana agar tidak terbesit pun dalam hati mereka untuk mengambil dunia, karena amalan-amalan agama. Ini di zaman manapun mesti akan ada seperti ini. Bahkan hadis fitnah itu, kenapa orang bisa keluar dari Islam, salah satu sebabnya adalah ya bi udinahu bi gharadin bi aradin minat dunya. Mereka menjual agamanya, dia menjual agamanya hanya untuk sedikit dunia. Jadi agamanya dijual untuk dunia, keulamaannya dijual untuk dunia, dan seterusnya. Kita juga begitu, hati-hati, insya Allah kita terjaga dari sikap seperti ini. Kemudian wakhud bihadzika minal uzlah, ambillah bagianmu minal uzlah, dari uzlah. Uzlah itu kita bersendirian hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadu apapun, kita meminta apapun selaku hamba kepada tuannya, kita berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khudh bihadzika minal uzlah. Jadi memang ada saat-saat yang kita upayakan, ada saat-saat yang kita upayakan kita hanya berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sendirian, kemudian kita mengadukan apapun yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini tanda bahwa kita ini adalah abad, kita ini adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aneh kalau seorang hamba tapi tidak pernah minta tolong, tidak pernah mohon petunjuk, tidak pernah, pokoknya serba tidak mempedulikan. Nah ini kita belum menjadi abad yang sesungguhnya. Oleh karena itu salah satu tandanya adalah wahud bihadzika minal uzlah. Ya, tapi jangan terlalu banyak waktu untuk uzlahnya, nanti nggak kenal siapa-siapa. Uzlah ya, nyepi di WA terus dari masyarakat tidak pernah, ini juga nggak benar. Tapi kita memang seharusnya ada satu waktu yang kita buka-bukaan belak-belakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu 7 golongan yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat adalah rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah khaliyan, sepi, bersendirian dalam keadaan uzlah seperti itu, kemudian fa fadat ainahu, menangislah dia dalam kesendiriannya itu. Ini salah satu adab ya, yang seharusnya kita jadwalkan, kita rencanakan kapan saat-saat tertentu kita melakukan uzlah bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu mustajabah silakan di sepertiga malam yang terakhir, kemudian di setiap Jumat sore menjelang maghrib, itu juga waktu-waktu yang sangat salah satu waktu yang sangat mustajabah, dan banyak waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita gunakan di waktu itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wala ta'khudanna illa halalan, dan janganlah kamu mengambil sama sekali, jangan, illa halalan, kecuali yang halal. Ini kehati-hatian kita untuk jangan sampai kita sengaja nyalai perintah Allah dan Rasulnya. Karena salah satu ciri hamba itu adalah berhati-hati, jangan sampai kita tidak melakukan perintah sebagaimana mestinya. Ada beberapa takliqat, ada beberapa penjelasan di bawahnya itu. Su'ila Imam Ahmad bin Hanbal, pernah Imam Ahmad ditanya, bima talinul qulub, dengan apa hati itu bisa lunak? Bima, dengan apa? Talinu, lunak, al-qulubu, hati. Dengan bagaimana? Dengan apa, wahai Imam, hati itu bisa lunak, lembut? Qala, berkatalah sang Imam, bi aklil halal, dengan cara memakan yang halal. Jadi hati itu salah satu cara melunakkan, melembutkan hati kita, caranya adalah bi'aklil halal, dengan memakan yang halal. Kama fi tabaqatil Hanabilah libni Abi Ya'la, sebagaimana dikatakan dalam tabaqat, kitab tabaqat Al-Hanabilah yang disusun oleh Ibnu Abi Ya'la. Waqala Sahal bin Abdillah At-Tustari, dan berkatalah Sahal bin Abdillah At-Tustari, man ahabba ayyuka syafa bi ayati siddiqin, barang siapa yang ingin yuka syafa, dikasafkan, dibuka, bi ayati siddiqin, dengan tanda-tanda orang yang siddiqin,
dengan orang-orang yang jujur. Fala yakul, maka janganlah ia makan illal halala, kecuali memakan yang halal. Jadi ketika kita ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, salah satu caranya adalah kita tidak makan kecuali dengan yang halal. Insya Allah nanti Allah akan membukakan kepada kita banyak hal yang hanya diberikan oleh Allah kepada siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur menepati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah-perintah yang lain ini insya Allah mungkin kita bisa melakukannya. Sholat, kemudian jangan minum khamr, jangan ini, jangan itu, kita bisa melakukan. Tapi ada satu perintah yang selalu melekat kepada diri kita, jangan memakan yang haram. Insya Allah kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Kunci keterbukaan Allah kepada kita adalah ketika kita bisa menjaga diri kita dari yang haram, kita memakan hanya yang halal. Yang penting kita berusaha, kita mengupayakan semampu kita agar dalam diri kita tidak dimasuki hal-hal yang haram, dan insya Allah itu adalah tanda kita ini termasuk siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah berjanji pada Allah ya, untuk menepati ajaran-ajarannya, dan yang paling berat adalah di sini dalam hal apa yang kita masukkan di dalam perut kita. Yang paling berat adalah ketika kita selalu harus meneliti apa yang kita masukkan. Hati-hati apa yang kita masukkan di dalam perut kita. Ini yang paling berat. Kalau ini bisa, insya Allah ini adalah kunci terbuka kepada kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'malu illa fi sunnah, dan janganlah beramal kecuali amalan itu fi sunnatin, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ada dua, untuk mendapatkan ayatus siddiqin, yaitu makan makanan yang halal, dan ketika kita beramal kita pastikan bahwa amal kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua kunci untuk menuju siddiqin, orang-orang yang benar-benar siddiq, memenuhi menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, dan berkatalah Abdullah ibn Mubarak, Raddu dirhamin min syubhatin, mengembalikan satu dirham karena syubhat, iki halal atau haram, kemudian kita kembalikan, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min an atasaddaqa bi mi'ati alfi dirhamin, dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi mengembalikan harta subhat sebesar 1 dirham itu lebih disukainya daripada sedekah 1000 dirham. Maknanya sedekah yang banyak itu harus didasari dengan kebersihan harta. Jadi kita hati-hati, kita sungguh-sungguh dalam melihat, dalam kita menyeleksi harta kita. Kemudian setelah itu kita bersedekah kepada Allah, bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ungkapan dari Abdullah ibn Mubarak. Dan beda dengan panitia pembangunan masjid dan bangunan
berarti yang membangun masjid kok isi sedekah wakil, itu beda ini. Nek panitia bangunan masjid itu infaknya saya akeh, saya senang sebab masjidnya cepat jadi. Tapi ini adalah seorang ulama Abdullah bin Mubarak mengatakan kita yang berinfak itu hati-hati, mudah-mudahan harta kita benar-benar bersih, ya, kita upayakan untuk itu, dan setelah itu kita berinfak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa kana nisa'us salaf yusina, dan adalah istri para salaf, ya. Istri para salaf zaman dahulu, istri para salaf yusina azwajahunna, mereka memberikan pesan kepada suami-suaminya idza kharaju sa'ya wal kasbah, ketika suaminya mau kerja dan mencari rezeki. Apa yang dipesankan oleh para istri dulu, para salaf, istri para salaf ketika suaminya mau kerja, mau mencari rezeki, fayaqulna lahum, maka para istri itu mengatakan ittaqullaha fina. Itu Jumatan. Jadi setiap suaminya mau kerja itu dikhotbah dulu. Intinya yang pertama isinya adalah ittaqullaha fina. Wahai ayah, wahai bapak, bertakwalah kepada Allah fina, di dalam mencari rezeki untuk kami. Jadi para istri itu kalau suaminya mau kerja itu dikhotbahi dulu. Yang pertama, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki untuk kami, keluarga yang di rumah. Fala tut'imu nabil haram, jangan panjenengan memberikan makanan kepada kami al haraman, ya, makanan yang haram. Ya. Jadi ini kayak khutbah ya. Baik suami saya, pergilah menuntut rezeki dengan takwa, jangan sampai engkau memberikan kami makanan yang haram. Fa inna nasbiru alal ju', kami ini orang yang betah lapar, sabar menahan lapar. Wala nasbiru alal haram, tapi kami tidak sabar kalau diberi rezeki yang haram. Ini adalah wasiat para istri ketika para suami mau kerja. Orang pas tonggo wis disembara ini durung wis akeh. Bukan itu pesannya, tapi pesannya adalah bertakwalah kepada Allah ketika mencari rezeki untuk kami. Jangan kami diberi rezeki, diberi makan yang haram. Kami sabar menahan lapar, tapi kami tidak sabar alal haram kalau diberi makanan yang rezeki yang haram. Wa fi lafzin akhar, dan diriwayatkan dengan lafal yang lain, fa inna nasbiru alal ju' wa la nasbiru alal nar, kami sabar untuk lapar tapi kami tidak sabar kalau masuk neraka hanya gara-gara rezeki yang haram itu. Ini penjelasannya cukup panjang karena memang rezeki yang halal itu adalah salah satu tonggak penting, ya, salah satu faktor terpenting dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya tidak halal, itu doa kita juga tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya orang yang seperti itu, makanannya haram, pakaiannya haram, kok diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat penting, rezeki yang halal ini sebagai salah satu faktor pendorong kita, ya, yang memudahkan kita untuk berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan-pesan yang cukup penting bagi kita semua. Kemudian wajanibil israf, ya, jauhilah berlebih-lebihan.
jauhilah sikap berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Makan ketika sudah merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini kadang-kadang kita makanan itu cerita itu ya, durung mengolah wis mangan, wis waret mangane je terus. Nah, ini kesempatan seseorang lah. Wajah ini israf, jauhilah israf berlebihan. Kemudian waqna minad dunya bil kafaf, dan berqanaahlah minad dunya dengan dunia yang kita terima, bil kafaf dengan merasa cukup, merasa cukup ya, bil kafaf yang penting cukup. Waqna minad dunya bil kafaf, dan qanaahlah minat dunia dari dunia bil kafaf dengan cukup. Insyaallah kalau kita cukup, merasa cukup, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dipesankan pada kita di sore hari ini. Ada, menurut saya ya semuanya penting ya, semuanya penting. Apalagi tentang yang halal tadi itu sangat penting, dan peran ibu ini sangat penting untuk menjaga para suami dari perilaku yang haram ini, sangat penting. Kenapa orang-orang dulu mereka bisa istiqomah? Salah satunya adalah peran para istri ya. Di riwayat ini dikatakan istri para salaf ketika suaminya mau kerja itu pesannya seperti itu, ittaqullaha fina wala tutimuna al-harama fa inna nasbiru ala al-ju' wala nasbiru alal haram ya. Ini peran ibu sangat penting ya untuk menjaga keistiqomahan para suaminya ketika mereka mencari rezeki untuk keluarga. Demikian mungkin kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan Senin yang akan datang. Kita akhiri subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.